Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu wa bi ilmi fid dharain. Qala berkata Syekh Abu Bakar atau Imam Syibli terkenalnya. Imam Syibli berkata fi munajatihi dalam munajatnya. Ilahi duh Tuhanku atau wahai Tuhanku, inni uhibbu, bahwasanya aku ingin an ahaba, wahaba yahabu, wahaba yahabu atau wahaba di mudaranya ahabu, an ahaba, untuk aku mendermakan laka padamu, pada Allah, jami'a hasanati, akan semua kebaikanku, jami'a hasanati, akan semua kebaikanku, ma'afak dari, ma'a itu bukan ma' tapi ma'afak dari, bersamaan fakirnya aku, ai ihtiyaji, maksudnya butuhnya aku, ai ihtiyaji, maksudnya butuhnya aku, butuhnya aku lil hasanati, pada kebaikan-kebaikan, lil hasanati, pada kebaikan-kebaikan, ma'afakri wa dhafi, dan dhaifnya aku, wa dhafi, dan dhaifnya aku, ai ajzi, artinya lemahnya aku, dhaif itu lemah, lemahnya aku an iksari ibadati, dari memperbanyak ibadah-ibadah, dengan memperbanyak ibadah-ibadah. Fakaifa la tuhibbu, maka bagaimana engkau tidak suka, sayyidi, wahai Tuanku, bihadfi harfin nida, bacaan itu bihadfi harfin nida, dengan membuang huruf nida, dengan membuang huruf nida, huruf panggilan, huruf untuk memanggil. Asalnya itu ya sayyidi, dibuang ya-nya jadi sayyidi, asalnya ya sayyidi, dibuang ya-nya, dibuang huruf nida, huruf untuk memanggil dibuang, yaitu ya, jadi sayyidi, asalnya ya sayyidi. Fakaifa la tuhibbu, maka bagaimana engkau tidak suka, sayyidi, wahai Tuanku, bihadfi harfi nida, dengan membuang huruf nida. Antahabali, untuk engkau memberikan kepadaku, ai tasmahu atau tasmaha boleh, ai tasmahu li, artinya mengampuni engkau akanku atau padaku, mengampuni engkau padaku. Arti dari antahabali itu artinya adalah mengampuni engkau padaku. Jami'a sayyiati, akan semua keburukanku, akan semua keburukanku, ma'aginaka, bersamaan tidak butuhnya engkau, bersamaan tidak butuhnya engkau, maulaya, wahai Tuanku, maulaya, wahai Tuanku, anni, dariku, ai
azabi artinya menyiksaku. Azabi artinya menyiksaku, menyiksa, mengazab, menyiksaku. Titik. Fa'inna sayyiati, maka bahwasanya keburukan-keburukanku, la tadurruka, itu tidak membahayakanmu. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikanku, la tanfauka, itu tidak memberi manfaat kepadamu. Titik. Wa qad ajazani, dan telah memberi ijazah kepadaku. Dan telah memberi ijazah kepadaku. Siapa ini? Akunya, Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani telah memberi ijazah kepadaku. Siapa? Ba'dul fudola, sebagian Ba'dul fudola, sebagian orang-orang yang utama atau yang mempunyai keutamaan. Ijazahnya berupa apa? An aqro'a, untuk aku membaca. An aqro'a, untuk aku membaca. Untuk aku membaca ba'da sholatil jum'ati, setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Hadihil abyati, akan ini bait-bait as-salasata, yang 3. Min bahril wafiri, dari mengikuti wajan Bahar Wafir. Tulis saja Bahar Wafir, nama salah satu wajan dalam ilmu arud. Mana bait yang 3 ini yang dijazahkan oleh orang-orang yang utama kepada Syekh Nawawi untuk dibaca setelah sholat Jumat sebanyak 7 kali. Kalau di kitab ini, kalau dalam Fathul Mu'in itu menukil ulama sebanyak 5 kali. Makanya di sini dibaca sebanyak 5 kali, yang lebih rendah aja. Kalau 7 kebanyakan ntar. Tapi kalau ijazah ini sebanyak 7 kali dibaca, 7 balik. Mana berbunyi ilahi las pilih firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli jallati wafir dunubi fa innaka ghafirud dambil azimi wa hamilni muamalatal karimi wa thabbisni ala nahjil qawimi. Kalau di kitab ini 3 bait. Kalau dalam Fathul Mu'in sarahnya itu ada 2 bait yang biasa dibaca oleh para sesepuh leluhur kita, dan kita pun mencontohnya setelah sholat Jumat sebanyak 5 kali. Nah, ini saya tulis tuh. Jelas ya? Ilahilas, kita baca. Ilahilas Beri firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa ufir junubi fa innaka ghafirud dzambi azimi. Dah cukup, kelamaan. Berapa kali bacanya? 5 kali. Kalau di sini 7 kali. Buat siapa saja, enggak laki-laki, enggak perempuan.
Tapi setelah turun Jumat bagi perempuan bacanya ya. Setelah turun Jumat para wanita bacanya setelah sholat. Bagi laki-laki udahan. Kita artikan, Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, lastu tidaklah aku li firdausi pada surga Firdaus, pada surga Firdaus ahlan, ahli atau pantas. Ahlan itu pantas. Wala aqwa, tetapi aku tidak kuat. Wala aqwa, tetapi aku tidak sanggup atau tidak kuat. Ala nari jahimi, nyemplung atas neraka jahim, neraka jahanam, neraka jahim. Fahabli, maka pasrahkanlah padaku zallati akan luputku, zallati akan luputku, melengso kalau bahasa Grogol, melengso, melengsonya aku. Ngerti melengso? Ntar, kalau gak ngerti ntar kamusnya saya kasih. Zallati akan luputku atau melengsoku, waghfir dan ampunilah zunubi akan dosa-dosaku. Fa'innaka, maka bahwasannya engkau Allah ghafiriz dzambil azimi, yang mengampuni dosa yang besar, yang memberi ampunan akan dosa yang besar, atau yang mengampuni dosa yang besar. Wa amilni, dan gerakanlah akanku, gerakin, dan gerakanlah akanku muamalatal karimi, dengan gerakan atau perbuatan yang mulia. Wasabbitsni, dan tetapkanlah akanku, wasabbitsni, dan tetapkanlah akanku alam nahjil qawimi, atas jalan yang lurus. Wallahu alam bissawab. Segenap sahabat majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam munajatnya Imam Shibli, Syekh Abu Bakar, yang lebih tenar, yang lebih masyhur namanya Imam Shibli, dalam munajatnya, dalam pengaduannya beliau kepada Allah, dalam doanya dia kepada Allah, ini luar biasa. Apalin ya, saya pengen apalin doanya ini. Munajat kita kepada Allah begini nih. Ini munajat orang yang menginginkan rahmatnya Allah. Jadi ketika munajat begini, dia udah melepas amal ilmunya. Amal ilmunya itu dilepas. Orang kalau ibadah kepada Allah, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, apapun kebaikan yang dilakukannya itu sudah dilepas. Yang dia harap hanya rahmatnya Allah. Nah, itu orang udah magom, kedudukan derajatnya itu orang udah tinggi banget, udah mulia banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu redaksi mengharap rahmat kepada Allah ini disampaikan oleh Imam Shibli di sini. Ilahi Tuhanku, sesungguhnya aku ingin mendermakan kepadamu semua kebaikanku, padahal aku pun masih butuh. Aku ingin memberikan kebaikan yang baik-baik. Beda sama kita. Kalau kita beri sama orang, sisa baru kasih orang, tuh, betul. Semestinya yang kita berikan kepada Allah itu yang terbaik. Kalau kita kan hitung-hitungan banget. Dulu lagi belum punya duit, nah iya, pengennya sedekah. Udah punya duit lain ceritanya. Betul? Betul enggak?
betul katanya. Iya, betul. Ya, kita harus akui. Makanya kalau duduk di majelis ilmu, insya Allah ada eling-eling, dan mudah-mudahan dalam waktu cepat, mudah-mudahan manfaat buat kita, amin. Yang akhirnya ketika itu manfaat, mudah-mudahan sebelum ajal datang kepada kita, kita sudah insaf, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ingin memberikan seluruh yang terbaik kepadamu, padahal aku masih butuh kebaikan itu. Fakir ini orang yang masih butuh, orang miskin, orang fakir itu di atas miskin. Wadhafi, dan dalam lemahnya aku, padahal saya melakukan kebaikan kok nggak bisa banyak ya Allah. Maka kalau kita memberikan kepada Allah kebaikan, semua kebaikan itu, padahal kita masih merasa kita pun belum bisa banyak ibadah, maka fakaifa la tuhibbu sayyidi, maka bagaimana tidak, pasti engkau itu senang wahai Tuhanku. Untuk apa? Antahabali, maksudnya tasmahuli, untuk engkau menghapus akan seluruh dosa-dosaku. Nah, perlu dipahami kuncinya ibadah itu nih, simak. Kunci ibadah itu adalah kullama sugirat kaburat wa ida kaburat sugirat. Itu paham itu? Manakala ibadah kita anggap itu besar, nilainya kecil di mata Allah. Kita udah ngerasa ibadah, maka kecil itu ibadah. Ngapain kek? Kita udah ngerasa sodako, ya nggak ada apa-apanya di mata Allah. Kita udah ngerasa ngaji, kagak ada apa-apanya di sisi Allah. Jadi kullama kaburat sugirat, ketika ibadah kita anggap itu besar, maka kecil di mata Allah. Wa kullama wa ida sugirat kaburat, kalau dalam pandangan kita, dalam pandangan mata kita, dalam pandangan batin kita, kita ini ibadah nggak ada apa-apanya ya Allah, padahal ngaji mas tiap hari, bukan tiap minggu, tiap hari ngaji, tapi ngerasa kagak ngaji. Nah, kalau orang yang udah merasa kecil dalam ibadahnya, maka hakikinya kaburat, hakikinya besar di mata Allah. Ini nggak bisa direkayasa. Ini butuh rasa, butuh pengkajian, butuh perenungan panjang, dan modal pertama butuh inhad, butuh semangat dalam ibadah. Untuk lebih memperjelas, ya, saya bacakan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari lisan yang mulia mengatakan, ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu, ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu, tidak ada satupun dari kalian yang bisa diselamatkan dari amalnya. Tiada, enggak ada yang kita bisa selamat di sisi Allah karena amal kita, tidak ada. Ketika Nabi bersabda seperti itu, akhirnya para sahabat mengatakan, qalu wa ma anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Bala wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah. Illa ayatagamadiyallah birahmatihi, tapi Allah kepada saya, Allah telah libirkan rahmatnya, kata Nabi. Kalau Nabi termasuk, Nabi katakan aku termasuk, tapi Allah telah melibirkan rahmatnya, kasih sayangnya kepadaku. Jadi bukan karena amal, bukan karena ilmu bisanya kita selamat dunia akhirat, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu, camkan itu. Jangan sampai terbiasa terbersit dalam hati kita, kalau kagak gua udah bahaya, buang-buangin, udah saatnya ya, karena dikit lagi kiamat. Jangan sampai kiamat kita mati dalam keadaan punya penyakit ijabul mar'i, penyakit ujub. Wah, ini bahaya. Itu kata Nabi, salasun muhrikatun, ada 3 yang membinasakan seseorang. Salah satunya adalah ijabul mar'i li nafsihi,
Itu seseorang bangga pada dirinya, dia bangga amalnya, dia bangga amalnya, bangga dengan ilmunya, bangga sodakonya, bangga sholatnya, udah ngerasa, oh itu tuh penyakit susah tuh, itu penyakit susah ngilanginnya itu. Udah benar-benar mujahadah, udah benar-benar berusaha ngilangin itu. Kalau borok gampang, tinggal datang aja apotek beli obat borok, obat goreng. Tapi kalau penyakit besar kepala, penyakit ujub, merasa dirinya yang ini susah ini. Kalau bukan rahmat Allah itu susah hilang dari diri kita. Dalam Al-Quran pun Allah tegaskan tentang itu. Apa kata Allah? Walau la fadlullah alaikum mazakan minkum min ahadin abada. Kata Allah, kalau bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian, wa rahmatuhu, dan bukan karena rahmat atau kasih sayangnya Allah, mazakan minkum min ahadin abada, maka tidak ada satupun dari kalian itu yang bisa bersih dari perbuatan keji dan munkar selamanya, kalau bukan karena keutamaan, fadl, dan kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Eling-eling ya, eling-eling buat saya dan kita semua. Ini munajat ini apalin ya, apalin. Ini cakep banget ini, masya Allah cakep. Ini bahasa-bahasa orang langit, dan yang sepele. Bahasa orang langit ini. Antahabali jami'a sayyiati, semoga engkau mengampuni padaku akan semua dosa-dosaku. Ma'agina kamaulaya anni, ya. Yang berserta engkau itu gina itu kaya. Allah itu maha kaya, artinya kaya kagak butuh amal kita, nggak butuh kesolehan kita. Allah mah lu soleh, lu kafir sekalipun kita soleh akan menambahkan kerajaan Allah. Tidak, kita kafir, seluruh dunia isinya kafir, enggak bakal rungkag kerajaan Allah, enggak bakalan runtuh kerajaan Allah. Jadi yang butuh si kita, bukan Allah, karena Allah maha kaya, maha gina, maha kaya. Makanya di sini dikatakan fa inna sayyi'ati la tadurruka wa hasanati la tanfa'uka, maka sesungguhnya keburukanku itu tidak menjadikan engkau bahaya buat engkau ya Allah. Enggak, keburukan kita kerjakan tidak sedikit pun tidak menjadikan berbahaya bagi Allah. Dan wa hasanati la tanfa'uka, dan kebaikanku sedikit pun tidak akan memberi manfaat kepada Allah. Kali gitu segrogol orang taat semua, akhirnya kerajaan Allah tambah tinggi tambah naik, ya kagak. Enggak, pahami itu. Jadi kita ibadah karena kita hamba, pahami kita ubudiyah, hamba, kehambaan kita, berarti kita memang yang butuh, bukan Allah nggak butuh. Ini bahasa orang langit ya. Nah, di antara adab, di antara adab kita orang-orang nahdiyin, di antaranya ya, orang-orang nahdiyin, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, adabnya itu, kenapa habis sholat zikir? Apa wajib zikir? Kagak. Enggak. Kenapa kita habis sholat zikir? Ada zikir rame-rame itu. Kenapa? Itu diantaranya kita menyadari bahwa ibadah yang kita kerjakan belum jaminan. Makanya habis sholat kita doa lagi, kita wirid lagi, mudah-mudahan sholat kita diterima. Tuh, pahami tuh tujuannya kita wirid habis sholat itu diantaranya ya. Tuh. Maka di antara yang diajarkan adab nih, tapi nggak wajib, jangan disalah paham nih. Adab kita habis sholat Jumat, sebelum kaki kita berubah, orang laki nih yang sholat Jumat, sebelum kaki kita berubah dari tempat duduk awal, duduknya bagaimana yang terakhir? Tawaruk kan ya, kaki dikepang. Sebelum kaki berubah, assalamualaikum, langsung baca Fatihah 7 kali, Qul 7
7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. 7 kali. Al-Mu'awwidhataini qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu 7 kali. 7 kali. Habis itu doa. Habis doa baru baca nih baitnya. Oh. Baitnya kalau Jumat khusus. Kalau Jumat khusus bacanya ini. Oh, yang diajarkan baik dalam kitab apapun, termasuk dalam Syarah Fathul Mu'in yaitu I'anah Thalibin pun sama. Cuma redaksinya kalau di I'anah Thalibin seperti ini yang udah umum ya. Ini baca sebanyak berapa? 5 kali. Habis baca Fatihah 7 kali, habis baca Qul 7 kali, habis baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Doa langsung baca ini sebanyak 5 balik. Enak kan rame-rame, kalau sendiri kan pugak rasanya. Makanya dipimpin oleh imam. Ilahilas tulil firdau si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tau batawafir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Berapa kali? 5 kali. Terus ada madhab yang habis sholat langsung pulang, jangan disalahin juga ya, mentang-mentang kita baca nyalain ntar kan kita begitu. Ada madhab yang habis sholat langsung balik kanan, ada yang madhab habis sholat zikir, karena memang ada 2, fadhkurullaha, ada lagi yang terakhir pantasyiru fil ar, ada yang zikirnya kepada Allah, ada yang langsung bubar. Jangan disalahin. Kalau kita orang-orang NU diantaranya nggak langsung bubar karena kita sadar betul ya, ibadah kita belum apa-apa. Tapi jangan diartikan ini wajib, jangan salah. Karena terjadi pada Rasulullah SAW. Mana diantaranya? Banyak sekali. Diantaranya tentang sholat Ramadan itu, sholat tarawih, sholat tarawih, sholat malam. Nabi malam pertama, malam kedua, malam ketiga penuh yang ikutkan di masjid. Malam keempat, malam kelima Nabi kagak ada. Itu karena apa? Karena kalau Nabi terusin nanti pandangan umat itu jadi wajib. Kalau wajib akhirnya memberatkan umat. Yang 5 waktu aja berat, apalagi Ramadan 30 hari. Makanya akhirnya Nabi sampai begitu tuh ngajarin umatnya. Artinya yang mau sholat tarawih nggak apa-apa ya, yang nggak sholat juga nggak apa-apa. Cuman konsekuensinya kalau yang sholat insya Allah dapat bagian lah, yang nggak sholat ya nggak dapat apa-apa. Karena bicara sunnah. Yang wajib hanya 5 waktu, jangan disalah tuh. Yang wajib hanya 5 waktu, termasuk ini. Bacaan ini pun tidak wajib. Kalau ada yang baca cakep, karena ganjarannya pernah saya ungkap dalam khotib kemarin Jumat, itu akan Allah jaga itu dirinya, hartanya, anaknya. Bayangin, baca 7 kali doang, seminggu sekali akan dijaga itu oleh Allah, dirinya, anaknya, hartanya, bininya dijaga sama Allah. Lantaran apa? Dibarokah keberkahan bacaan ini nih. Bayangin, kurang baik bagaimana Allah kepada kita. Makanya bacanya pakai rasa, baca pakai rasa. Kan sekarang artinya udah tahu nih sedikit banyak ya, artinya pahamin, rasain. Syarat diterimanya amal itu minimal 2. Pertama, hudurul qalbi, paham, hatinya hadir. Jadi ketika baca hati hadir. Enggak waqulubuhum syata, enggak badanuhum fil makan waqulubuhum syata. Jangan begitu. Badannya mah di sini, tapi hatinya di mana tahu. Berarti itu enggak hadir hati. Hadir hati ketika dia membaca, hatinya hadir. Artinya apa yang dibaca masuk ke hati. Apa yang dibaca minimal dibaca juga di hati. Hadir. Apa yang dibaca dihadirkan. Apa yang dibaca itu dalam hati. Itu namanya hadir hati. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya pun ngomong Bismillahirrahmanirrahim, itu namanya hadir hati. Atau dia tahu artinya, cakep banget. Itu namanya hadir hati. Yang kedua sukunul jawari. Kagak oyang baik. Ngerti oyang? Oyang baik, pantatnya oyang baik. Nah, itu tuh namanya enggak sukunul jawari. Jadi ada 2 ya.
Satu, hudurul qalbi, hatinya hadir. Kedua, sukunul jawari. Tenang badannya. Makanya dalam sholat ketiga kali bergerak turut-turut itu batal. Karena ngerusak itu. Ngerusak. Sukunul jawari, tenangnya badan. Jadi tenang. Terus bagaimana? Kalau zikir ada tuh Bang Udin yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu torekot namanya. Itu jalan torekot. Makanya diajarkan di dalam hikam pun diajarkan. Itu Nabi Muhammad itu mengajarkan, mengijazahkan kepada Imam Ali tentang la ilaha illallah. Bagaimana cara baca la ilaha illallah? Makanya kita baca pertama tiga kali. Tapi yang 3 kali itu merem. Jangan melotot baik. La ilaha illallah. Ya, jangan. Matanya melotot baik. La ilaha illallah. 3 kali itu merem. Ya. Hayati. Setelah itu baru melotot. Gitu maksud saya. Jadi pertama kali la ilaha illallah. Itu karena diajarkan Nabi kepada Imam Ali. Akhirnya kita baca, kita ngikut. Cuman kita mau ikut-ikut ya nggak tahu apa ya 3 kali. Ya dari sononya tuh kita mah. Jelas tuh ya. Baca la ilaha illallah. Torekohnya, caranya enggak la ilaha illallah. Kalau toriko yang saya diajarkan kepada Syekhuna Ki Marzuki Ahal itu caranya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Cakep. Jadi begitu, gerakannya itu ada gerakannya. Itu enggak serta-merta toreko, enggak la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak begitu. Tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak kan? Enggak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada caranya, sampai gerakan kepala itu ada caranya, ada torikohnya. Enggak segerak-geraknya. Ya. Jangan ada yang bertanya mungkin, Bang Udin begitu lagi tuh kalau la ilaha illallah. Iya, sekarang gua kasih tahu tuh. Iya, gua mah nggak sembarangan kerjain sesuatu. Sombong kan tuh. Dah segitu aja. Mudah-mudahan manfaat.